Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, bagaimana kalau ketika pasangan sudah memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan, namun ada salah satu dari keluarga yang mengamanatkan boleh menikah ketika pendidikannya selesai, yaitu ketika kuliahnya selesai. Bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Kalau misalkan kita sudah memiliki kesepakatan, tetapi diulur karena amanat orang tua yang mengharuskan pendidikan. Maksudnya cara terbaik agar menata hubungan agar terjalin sampai hari H secara baik, secara sesuai aturan agama. Baik, ada seorang yang sudah ingin menikah, akan tapi oleh orang tuanya disuruh menunda pernikahan sampai selesai sekolahnya atau kuliahnya. Jawaban yang pertama adalah, alangkah indahnya jika Anda menuruti kemauan orang tua dengan catatan Anda aman. Syahwat Anda aman, tidak akan terjerumus dalam zina atau muqaddimah zina. Lanjutkan pendidikan dan Anda senangkan orang tua selagi Anda mampu. Tapi kalau ternyata Anda sudah dalam bahaya masuk wilayah zina atau muqaddimah zina, WA-nya pun sudah tidak benar dan sebagainya, ini babnya beda. Jika Anda masih kuat, bersabarlah, dengar orang tua agar orang tua Anda senang. Ini satu. Yang kedua, di sisi lain, hei para orang tua, hei para orang tua, jangan sekali-kali mempersulit pernikahan anak-anakmu. Jangan pandang selamanya anakmu sebagai anak, tapi pandang anakmu sebagai seorang pria yang butuh wanita, atau seorang wanita yang butuh seorang pria. Ini kadang orang tua tuh ngukur anaknya itu seperti bapaknya sudah tua. Kalau sudah tua, nggak ada, mungkin syahwat sudah tidak banyak tumbuh. Atau ingat pada zaman dahulunya dalam suasana capek, kemudian godaan zaman dulu tuh Masya Allah masih aman. Para orang tua, godaan Anda dalam zaman dulu tuh apa sih? Televisi aja yang hanya ada TVRI, yang punya hanya Pak Lurah. 4 hari nyala, selebihnya ada separuh. Nggak ada godaan zaman itu. Sekarang zamannya beda. Anda ukur zaman anak Anda hari ini, zaman Anda salah, para orang tua. Saya tegaskan masalah ini. Ada orang tua selalu nunda pernikahan. Kepleset dalam zina, Anda dosa. Dan alangkah banyaknya, karena saya menghadapi masalah ini. Diam-diam anak berzina, diam-diam berzina, karena orang tuanya keras, nggak boleh nikah, nggak boleh nikah, nggak boleh nikah, tapi zina. Resmikan pacarannya halal gitu. Pacaran yang halal sudah sedang oke. Resepsi nanti kadang-kadang seorang dikuasai dengan kesombongan. Kalau nikah harus resepsi, habis duit banyak dan sebagainya. Siapa yang mengatakan nikah harus duit banyak? Yang penting kan halal, takut kepada Allah, itu yang penting. Adapun masalah kehamilan, ya pandai-pandai nak, kamu menikah dulu tapi ingat selesaikan kuliahmu nak ya, usahakan untuk tidak hamil. Mereka ngerti sendiri makna ini. Kalau ternyata hamil, alhamdulillah dengan cara yang halal. Naudzubillah, sebelahnya hamil dalam keadaan haram, apakah Anda belajar orang tua dari ini semuanya? Kenapa kok masih mempersulit? Oh, sudah usia kuliah. Anak-anak nangis, ada seorang anak nangis di sini. Ibunya melarang nikah, sementara saya tidak kuat, ajib. Bapaknya sepuh sudah, asam urat, gula segala macam. Tentu urusan syahwat tidak ada di situ. Jangan disamakan sang anak ini. Tolong wahai para orang tua pandang nih. Sengaja kami tegas begini karena saya menghadapi problem. Hamil di luar nikah, berzinaan di saat sekolah. Ini sudah hampir kayak biasa ini. Sudah biasa. Naudzubillah. Karena apa? Orang tuanya tidak pernah membuka pintu pernikahan. Bahkan kalau perlu di saat anak Anda sudah mulai menjenjang dewasa, langsung tegaskan di depan anak-anak Anda. Anakku, yang aku sayangi, aku cintai. Belajar yang benar nak ya. Awas, jangan urusan dengan lawan jenis mengarah kepada syahwat. Umi abah buka lebar-lebar. Kalau kau mau nikah, lapor ke abah, langsung saya nikahkan. Tapi kalau kau melanggar, abah umi akan murka kepadamu. Selesai. Kalau sampai ketahuan pacaran, awas nak ya, marah. Tapi kalau kau bilang, umi saya mau nikah, kalau sudah begitu anak akan berpikir, sekarang tidak mau menikah tapi sudah merasakan, naudzubillah, bisikan-bisikan setan itu. Orang tua masih keras seperti itu, tidak tahu akibatnya. Bahkan mungkin anak itu waktu ngomong itu sudah karena telanjur. Ini yang sering terjadi. Berani ngomong anaknya, kenapa? Didorong oleh perut yang semakin besar. Dan ini banyak.
Anda mungkin tidak pernah mendengar, hei orang tua, tapi kalau Anda jadi ustaz banyak orang tanya kepada Anda. Makanya omongan saya beda. Saya itu kadang kalau sudah ada seorang bapak, seorang ibu sama anaknya, terus ada alinang air mata, saya sedih. Jangan-jangan begitu, benar kisahnya begitu. Allah. Makanya kok orang tua masih repot tuh, kenapa sih? Baik, tolong pahami makna ini. Jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak, tapi pandanglah anakmu sebagai seorang wanita atau seorang pria yang saat ini godaannya besar. Zaman ini ada internet, na'udzubillah, masya Allah. Kemudian juga sebaliknya, na'udzubillah, jangan sampai orang tua melakukan kehinaan gara-gara malu dengan murid, dengan anak. Ada. Ini kalau masalah begini, masalah zina itu zaman ini zaman rusak. Gara-gara ini media informasi. Seorang ibu tidak mau menikah karena sudah punya anak, suaminya meninggal, nggak mau menikah, mempertahankan anak, takut anaknya kecewa. Tapi dia diam melakukan zina. Oh, ini kebodohan. Seorang ibu, karena anaknya melarang ibunya menikah lagi. Akhirnya waktu protes anaknya, Umi nggak boleh menikah apapun bentuknya. Akhirnya ibu langsung sepatah semangatnya menikah lagi. Karena anaknya sudah melarang menikah, anaknya pun akhirnya pada kuliah. Tidak dekat dengan orang tuanya. Lihat, anak sudah tidak bisa ngerawat ibunya, jauh anaknya. Akhirnya sang ibu melakukan kehinaan. Kami sampaikan, seandainya kau nikah sembunyi pun halal. Biarpun mungkin hakmu tidak akan terpenuhi, akan tapi daripada melakukan zina, takutlah kepada Allah. Ini masalahnya kehinaan hari ini. Baik. Kemudian bagi anak, kembali nanti yang kedua, kembali lagi kepada anak yang ternyata ke orang tuanya melarang menikah lalu keras kepala. Sementara Anda sudah mendapatkan pasangan yang layak, lalu Anda khawatir masuk wilayah zina, Anda minta izin lagi dan minta izin lagi. Jika ternyata belum diizini, Anda membawa orang-orang besar yang sekiranya bakal didengar oleh orang tua Anda. Kiai, ulama, ustadznya, guru orang tua Anda. Harus ada upaya dulu. Baru setelah itu Anda boleh melanggar, Anda boleh menikah. Tapi setelah upaya. Jangan langsung izin sekali ke buya, tidak boleh langsung nikah. Kata buya, lah ini nggak benar ini. Anda upaya dulu, datangkan kiai, suruh nyampaikan kepada orang tua Anda. Kalau ternyata orang Anda masih keras kepala, tidak punya calon lagi. Tapi kalau orang tua Anda punya calon, Anda harus turuti calonnya. Kalau Anda masih gitu calon Anda hawa nafsu. Bahkan seorang wanita pun lihat, namanya adl. Wali adl itu orang tua yang melarang putrinya menikah dengan seorang pria yang sekufu dengannya, maka sang anak putri pun boleh dinikahkan oleh hakim biarpun di hadapannya. Karena orang tuanya menghalangi. Ada calon laki-laki yang sekufu dengannya. Dan di saat sang bapak ibu tidak punya pasangan pilihan, maksudnya pokoknya saya nggak mau, lah ini kan nggak jelas. Kalau alasannya, nah Abah Umi punya pilihan, dengar pilihan Abah Umi, insya Allah berkah. Kalau Anda masih memaksakan dengan pilihan Anda, berarti Anda termasuk orang yang terlanjur jatuh cinta, tersiksalah Anda dengan itu semuanya. Orang tua penting ya, orang tua penting. Di sisi lain para orang tua, dengar nasihat ini, masya Allah. Anda kalau jadi ustadz, Anda pusing. Ada informasi, apalagi yang sering kita bahas masalah seperti ini, sehingga orang yang punya masalah mudah mengadu kepada kami. Kadang di tengah jalan kita di terminal itu ada orang berhenti mojok, tanya begini, stres. Allah, ya mumpung ketemu. Masya Allah, iya. Innalillah. Artinya begitu banyak kejadian semacam ini. Hei para orang tua, belajarlah dari kejadian ini. Semoga Allah menjaga anak-anak kita semuanya. Semoga kita menjadi orang tua yang memudahkan pernikahan anak-anak kita.